Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak kelas 4A dan 4B ya, kita jumpa lagi dalam pelajaran IPS ya. Mudah-mudahan doa kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, hamasa ya. Nah, kali ini kita sudah masuk ke buku tema B ya. Kali ini pelajaran IPS ada di halaman 16 tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, sumber daya ini apa? Ya, sumber daya adalah segala atau semua hal yang ada di bumi atau di alam ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia untuk menjalankan kehidupan. Misal tiba-tiba kamu lapar lagi jalan ya. Terus di rumah kamu ada pohon pisang, ada buahnya, kamu makan. Kamu petik, kamu makan. Itu sumber daya alam. Atau kamu lagi jalan panas, ya, lihat sungai, airnya jernih, lalu kamu mandi di sungai itu sumber daya alam juga, ya. Jadi semua hal yang ada di bumi, ya, yang ada di alam untuk manusia, untuk menjalankan kehidupannya. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ya, sumber daya alam yang kekal. Sumber daya alam kekal itu apa sih? Ya, yang abadi, yang tidak hilang, ya, tidak nambah, tidak apapun, ya, tetap ada. Ya, artinya suatu. Contohnya, kita keluar rumah, kita lihat matahari, ya. Selama dunia ini berputar, bumi ini berputar, matahari akan selalu ada kecuali kehendak Allah kiamat. Ya, seperti itu ya. Matahari akan selalu ada. Ya. Satu matahari, ya. Ini termasuk sumber daya alam yang kekal. Yang kedua ada tanah. Ya. Tanah yang kita pijak, bumi yang kita pijak akan selalu ada. Lalu air. Nah, air pun akan selalu ada, ya. Tidak akan habis insya Allah, ya. Tetap ada selama manusia tetap menjalankan kehidupannya. Nah, itu sumber daya alam yang kekal. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dapat diperbaharui dalam artian kalau dia habis, dia bisa ada lagi. Habis ada lagi, ya. Berkurang ada lagi, nambah lagi. Contohnya yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Ya, pohon ditebang nanti tumbuh lagi, ya, atau manusia menanam kembali. Lalu hewan dipotong, ayam, sapi, nanti kan punya anak lagi, ya, selalu dari hewan-hewan yang lain, ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, hewan kalau ada yang mati atau dipotong, itu akan dari hewan yang lainnya akan ada yang lahir lagi hewan-hewan berikutnya. Lalu tumbuhan juga seperti itu, ya. Ibu kalian di rumah nanam bibit cabai, tumbuh cabai, dipetikin lagi, nanti tumbuh lagi cabainya, seperti itu, ya. Yang dapat diperbaharui. Itu yang kedua, ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu yang ketiga, yang ketiga ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui artinya kalau sudah digunakan akan semakin berkurang, bahkan habis, tidak ada lagi. Contoh, tanya orang tua kalian, dulu masaknya itu pakai minyak tanah. Ya, minyak tanah itu sejenis bensin, ya, sejenis bensin, sejenis bahan bakar. Dulu ada banyak yang jual, harganya murah. Tapi karena digunakan oleh manusia di seluruh dunia, lama-lama habis bensin ini. Minyak tanah. Minyak tanah ini habis, ya. Kalaupun ada di beberapa tempat, tidak banyak jumlahnya, ya. Dan kalau ada yang beli, harganya mahal, ya. Itu minyak tanah seperti itu. Atau apalagi nih seperti kaca, ya, karet, ya, apalagi batu, ya, terus apalagi
emas, ya, besi. Nah, itu lambat laun, lama kelamaan digunakan terus akan habis, ya, akan habis, tidak bisa diperbaharui lagi, tidak bisa ditanam lagi atau dilahirkan, tak mungkin itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya, rata-rata, ya, itu adalah hasil tambang di dalam bumi, ya. Jadi manusia itu membuat tambang, membuat lubang, menggali ke dalam bumi, mencari sumber daya alam, misalnya emas, intan, perak, besi, ya, aluminium, ya, dan lain-lain, ya. Nanti, ya, bahan-bahan tersebut akan habis, ya, tidak bisa diperbaharui lagi, tidak ada yang bisa memunculkannya kembali. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sumber daya alam, sumber daya alam, ya. Pertama, ada sumber daya alam yang kekal, akan selalu ada, ya, selama manusia tetap menjalankan kehidupannya, ya, kecuali kehendak Allah, ya. Lalu yang kedua, apa? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang kekal contohnya matahari. Ya, matahari, ya. Sun, ya, ini matahari. Nah, matahari ini, ya, sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya. Ada untuk kita nih tuh vitamin D agar tulangnya jadi kuat. Untuk petani garam di Madura nih, ya, petani garam untuk mengeringkan garamnya pakai matahari. Atau untuk orang tua kita di rumah atau kalian yang sudah nyuci baju sendiri, oh hebat itu, ya. Ini menjemur pakaian, ya, meski sudah menggunakan mesin cuci, mesin pengeringnya, tetap agar hasilnya baik, keringnya baik, ya, dijemur dengan matahari, ya. Atau ini menjemur kerupuk misalnya, kerupuk kan ada yang dijemur dulu, ya. Dan atau ini tenaga surya, tenaga solar, tenaga matahari, kendaraan di masa yang akan datang tidak lagi pakai bensin, tidak lagi pakai apa, ya, Pertamax, ya, Pertalite, enggak, sudah pakai tenaga surya ataupun dengan listriknya. Listrik pun bisa jadi sumbernya dari matahari. Ini contohnya, ya. Dan ya, ini untuk tumbuhan atau hewan, ya, agar berkembang, ya, tumbuh besar. Nah, ini sumbernya, manfaatnya dari sumber daya alam yang kekal, yaitu matahari. Jadi yang kekal ada matahari, ada tanah, ada air. Lalu yang dapat diperbaharui ada hewan dan tumbuhan. Lalu yang tidak dapat diperbaharui ada banyak, ya, bensin, emas, intan, berlian, ya, dan yang lain-lain, ya. Ya, itulah sumber daya alam yang ada di alam atau ada di bumi yang manusia gunakan sehari-hari untuk menjalankan kehidupannya. Mungkin ada yang sudah kalian gunakan seumuran kalian, ada juga yang belum, ya. Misalnya kalian belum pernah menggunakan bensin karena kalian belum bisa berkendara. Nah, tapi orang tua sudah, ya. Atau emas, mungkin yang perempuan pakai anting emas, pakai gelang emas, kalau laki-laki enggak, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada yang sudah kita pernah gunakan, ada juga yang tidak, ya. Nanti ada masanya. Oke, itu kalau sudah cukup dipahami, nanti boleh bertanya sambil kalian mengerjakan. Ayo pahami dan jawab di di halaman 16, ya. Di halaman 16 ada ayo pahami dan jawab, dan kalian pun boleh bertanya nanti ke Pak Andi, ya. Oke, ini penjelasannya secara singkat saja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sesuai yang kalian tanya jika ada yang bertanya, ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.